Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat tarawih Masjid Al-Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat untuk kita semua. Sehingga kita kembali bertemu di bulan suci Ramadan dan bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita sampaikan pula kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan rangkaian sholat dan ceramah tarawih, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu warga Kompleks Citra Land Celebes yang telah menyumbangkan konsumsi buka puasa hari ini di Masjid Al-Istiqomah. Yang akan menyampaikan ceramah kami pada malam ini, Bapak Ustadz Prof. Dr. Haji Muhammad Abdul Tajudin LCMA dengan tema Persatuan Umat dalam Menjalin Ukhuwah Islamiyah di bulan Ramadan. Imam sholat tarawih Bapak Ustadz Haji Muhammad Yasir Masih LCMAG. Insya Allah yang akan menyampaikan ceramah subuh Bapak Ustadz Dr. Syamsuri SSMA dengan tema Menjalani Ramadan dengan Sukses. Demikian penyampaian kami kepada Pak Ustadz, kami persilahkan dengan hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Terima kasih, Le. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang masih dipanggil untuk hadir pada Ramadan tahun ini. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan kesempatan menziarahinya di dunia ini dan menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, panitia meminta saya berbicara tentang ukhuwah Islamiyah dalam bulan Ramadan. Padahal saya sudah siapkan tema tersendiri karena saya tahu rektor saya ada pada malam hari ini yang ada guyonannya. Tapi karena panitia meminta maaf Pak Rektor, terpaksa guyonannya hilang. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuka Al-Qur'an, ada dua kata yang berarti puasa. Pertama kata as-siyam. Yang kedua kata saum. Kata siam inilah yang selama ini kita lakukan sepanjang umur kita. Berpuasa, menahan tidak makan, menahan tidak minum, menahan untuk tidak berhubungan dengan pasangan kita. Kalau kita membaca Kitabul Asrarnya Al-Ghazali, maka Al-Ghazali berpesan kepada pembacanya, sungguh sayang, dan mungkin kita tidak termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih kalau puasa kita selama ini, dan kita setiap tahun diberikan umur untuk mendapatkan puasa, tapi puasa kita tetap puasa yang kita kenal dengan puasa as-siyam itu. Al-Ghazali berkata, mungkin kalau kita masih diberikan kesempatan, berniatlah
untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Salah satu yang disampaikan oleh Al-Ghazali adalah makna kata saum itu. Kalau selama ini yang kita tahan adalah tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan dengan pasangan kita, mungkin saatnya juga kita mulai untuk membiasakan untuk berpuasa lisan kita dari kata-kata yang tidak baik. Berpuasa mata kita dari pandangan yang tidak sepantasnya. Berpuasa telinga kita dari hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Itulah makna ketika Maryam ditanya, siapa anaknya Nabi Isa? Siapa bapaknya Nabi Isa ini? Maka dia berkata dengan memberikan isyarat, Inni nazartu lirrahmani sauma falam ukallima yawma insiya. Saya bernazar kalau ada yang bertanya untuk tidak menjawab dan hanya diam. Karena kadang diam itu menjadi satu solusi dari sebuah persoalan. Begitu juga ketika Aisyah ditanya oleh suaminya Rasulullah di hadapan mertuanya Abu Bakar. Kita sama membaca sejarah, Aisyah pernah dituduh berselingkuh. Dan Rasulullah bertanya kepadanya, wahai Aisyah, seandainya kata-kata orang itu benar, maka bertobatlah kepada Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Aisyah berkata, kalau saya menjawab tidak, di kepala orang itu sudah menuduh saya melakukan perselingkuhan. Tetapi kalau saya menjawab iya, berarti saya bohong. Lebih bagus saya hanya mengharapkan pertolongan Allah dengan diam. Maka turun surah An-Nur. Ketika Allah berfirman, Lazi ja'uka bil ifki usbatum minkum fala tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Ketika orang-orang datang membawa fitnah itu, maka ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan fitnah kepadamu itu Muhammad adalah orang-orang yang selama ini Anda anggap sahabat. Sehingga Rasulullah dengan kejadian ini mengetahui mana sahabat yang sebenarnya dan mana sesungguhnya yang munafik di antara orang-orang di sekelilingnya yang selama ini mengakui sahabat. Jamaah Tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menahan lisan ini itu salah satu dasar ketika kita mau melakukan ukhuwah yang kita sebut dengan ukhuwah Islamiyah. Sebelum kita lanjut, kita samarkan perspektif kita tentang ukhuwah Islamiyah. Kalau kita banyaknya tentang siapa itu ukhuwah Islamiyah, maka banyak di antara kita berkata bahwasannya persaudaraan sesama muslim. Sesungguhnya ukhuwah Islam itu lebih daripada itu. Ukhuwah itu persaudaraan, al-Islamiyah itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Islam tentang persaudaraan. Jadi bisa saja ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan dengan non-muslim. Jamaah Tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukhuwah berarti sama. Jadi kalau orang Arab berkata hadza akhi, itu artinya sebenarnya ini sama saja dengan saya. Oleh karenanya dasarnya ukhuwah itu adalah persamaan dan juga perhatian. Ini dasar membangun ukhuwah Islamiyah. Karena persamaan kita, maka kita bisa berkumpul di masjid ini, membersihkan masjid ini, gotong royong untuk sama-sama kemudian mempersiapkan papabuka. Seperti yang viral bahwasanya masjid ini adalah masjid yang servisnya paling baik. Apa yang membuat kita sama? Karena ada persamaan sehingga kita mau lakukan itu yang melahirkan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah salah satu yang dianjurkan oleh agama kita. Ukhuwah Islamiyah, kalau kita melihat dalam Al-Quran, maka banyak, ada sekitar 80-an kata Quraisy Shihab tentang kata ukhuwah ini. Kadang kita maknai dengan ikhwan, kadang dengan ukhuwah atau ikhwah.
Sama-sama artinya saudara. Tapi kalau kita membuka Al-Quran, maka ukhuwah atau ikhwah itu biasa dikaitkan dengan persaudaraan yang seketurunan. Ikhwatu Yusuf, saudaranya Yusuf. Tapi kalau ikhwan itu saudara bisa seagama, bisa juga karena kita senegara, bisa juga karena kita sekompleks. Maka itu namanya ikhwana. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu persaudaraan yang dibuat kalau kita bukan keturunan, maka namanya ikhwana. Nah, tapi ada yang unik ketika kita membaca Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu ikhwah. Kalau melihat apa yang disampaikan ulama tadi, maka harusnya bunyinya ayat itu, innamal mu'minuna ikhwanun. Bukan ikhwatun. Karena kita bukan saudara atau seketurunan. Tetapi Quraisy berkata, bahwasanya kenapa dia memakai ukhuwah itu? Agar persaudaraan yang dimaksud di dalam Islam ini, itu direkat bukan hanya karena dia faktor keagamaan, tetapi juga persaudaraan itu seakan-akan kita sambil direkat karena kita seagama, juga seakan-akan karena kita bersaudara seperti saudara yang seketurunan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada minimal 3 tingkatan dalam persaudaraan itu. Pertama, kalau kita ikhwah atau ukhuwah Islamiyah, yang paling tinggi itu kita melihat saudara kita dengan pandangan ihsan. Kalau kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ihsan, maka ulama mendefinisikannya anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita memandang saudara kita yang kita anggap tadi sebagai ikhwan atau ukhuwah, maka ihsan itu berarti antara al-ahar wa huwa anta. Seakan-akan Anda melihat yang lain itu, saudaramu itu seperti dirimu. Oleh karenanya, kalau Anda merasa selalu mau didahulukan, maka coba dahulukanlah saudaramu itu. Maka itulah yang dilakukan oleh orang-orang Ansar ketika menerima kedatangan para muhajirin. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasa. Dan dia mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya untuk saudaranya yang datang itu, walaupun sesungguhnya dia juga butuh. Kadang kita membaca buku-buku sufi, kadang kita butuh, tetapi kita lewat, ada orang lewat di depan kita, kita merasa ini saya dan dia lebih butuh, padahal kita butuh. Maka kita berikan apa yang kita miliki, maka itu adalah tingkat pertama dalam ukhuwah Islamiyah. Kalau kita tidak bisa begitu jamaah, maka kita turun kepada level yang kedua. Level yang kedua itu adalah melihat saudara kita, memperlakukan saudara kita seperti memperlakukan diri kita sendiri. Kalau Anda tidak senang, kalau Anda dikata-katai kotor, maka jangan melakukan begitu kepada saudaramu. Kalau Anda tidak senang dengan kelakuan yang kira-kira kalau di diri Anda dilakukan seperti itu, tidak senang, maka jangan lakukan itu. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan orang itu beriman sehingga dia mencintai saudaranya sama dengan dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita juga tidak bisa sampai level itu, maka kita turun kepada level yang ketiga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man saliman nasa an lisanihi wa yadihi. Al-muslimu huwa man saliman nasa an lisanihi wa yadihi." Orang-orang yang dianggap muslim itu adalah orang-orang yang selamat darinya dari lisan dan tangannya. Keberadaannya bukan keberadaan yang tidak diinginkan. Keberadaannya bukan keberadaan orang-orang haram,
tetapi keberadaannya minimal orang-orang yang sunnah, yang dia dicari. Kalau dia tidak ada, apalagi kalau itu tingkatannya adalah tingkatan yang wajib. Orang-orang yang seperti ini dia pasif tapi tidak mengganggu saudaranya yang lain. Maka ajaran ulama kita berkata, kalau Anda belum bisa memuji orang, janganlah biasakan untuk menghina orang. Kalau Anda belum bisa memberikan apa yang Anda punyai, maka jangan biasakan menahan, apalagi mengambil harta orang lain secara zalim. Kalau Anda belum bisa menjadi orang yang menunjukkan saudaramu kepada jalan kebenaran, minimal jangan menjadi orang yang menjerumuskan saudaramu kepada jalan yang salah. Ini minimal makna ihwa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau tidak ada yang tiga ini, maka tidak ada artinya ukhuwah Islamiyah. Semoga Ramadan ini membuat kita bisa mengisi hari-hari kita dengan membersihkan hati ini sebagai dasar agar kita bisa memperkuat persatuan kita menuju ukhuwah Islamiyah. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.